Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tiada yang pantas kita ucapkan selain ucapan alhamdulillah kepada Allah, di mana di hari yang mulia ini, di pagi yang penuh berkah ini, kita masih mampu mengajak diri kita untuk bersimpuh di hadapan Allah. Di samping hal ini adalah kewajiban kita untuk bersujud mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian selalu kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini semua bisa nanti bermuajahah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau di hari yang akan datang. Sidang jamaah subuh, kemudian TV Ruhama yang dirahmati Allah. Ketika seorang pejuang yang bernama Syekh Salahuddin Al-Ayyubi kala itu, di tangannya bahkan mungkin di pinggangnya selalu dibawa 7 gumpalan yang ketika itu, sidang jamaah yang dirahmati Allah, para penggawa istana, kemudian para prajurit penasaran dan selalu bertanya-tanya, apa sesungguhnya yang dibawa oleh seorang presiden. Ketika itu dia adalah seorang presiden dan sekaligus seorang ulama besar. Kita tahu bersama perjuangan heroik beliau sungguh luar biasa. Dalam kurun waktu yang panjang, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah dan pendengar masjid TV Ruhama yang berbahagia, ketika penasaran ini, Syekh Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah menceritakan apa sesungguhnya yang terdapat dalam balutan itu. Tapi endingnya, sidang jamaah yang dirahmati Allah, suatu saat dia memanggil para penggawa istana, kemudian dia memanggil para menteri, dia memanggil para prajurit. Apa sesungguhnya yang terdapat di dalam 7 gumpalan itu? Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, alangkah terkejutnya para prajurit dan seisi istana. Wahai saudaraku, bukankah isi daripada 7 gumpalan ini yang kalian kehendaki? Bukankah isi daripada 7 gumpalan ini yang hendak kalian ketahui? Baik, silahkan buka sendiri. Yukernya gere masalah. Alangkah terkejutnya mereka. Isi daripada 7 gumpalan yang terbalut dalam kain putih itu ternyata hanyalah tanah. Hanyalah tanah, tidak berarti apa-apa. Mungkin bagi kita entah sesanah, mungkin buat begitulah kira-kira asumsi daripada mereka. Namun apa yang terjadi? Ketika para isi istana bertanya, kensana gunai, untuk apa fungsi ini? Dan kenapa capek-capek seorang presiden, seorang pemuka agama, seorang ulama mengumpulkan tanah ini dan membalutnya dan membawanya kemana-mana? Tersenyum Syekh Salahuddin Al-Ayyubi kala itu. Wahai saudaraku, kalian sudah paham, kalian sudah mengerti, kalian sudah tahu bahwa ini adalah tanah. Ingatlah saudaraku,
Sesungguhnya debu-debu dari segala debu kemana saya berjalan, yang lengket ketika itu di sepatuku, di telapak sepatuku, kukumpulkan menjadi satu. Dan inilah hasilnya. Setiap saya berperang, setiap saya pergi kemana-mana mensiarkan dan menegakkan agama ini, yang ketika orang kafir memerangi kita, ketika orang kafir mengusir kita, ketika orang kafir menghina kita, lalu kita berperang, maka setiap pulang berperang, inilah hasilnya. Dari debu-debu itu ike ngekuno laku, di samping istriku ku keroki, maka inilah jadinya menjadi 7 gumpalan tanah. Maksud saya adalah, wahai saudaraku semuanya seisi istana, aku berharap kadang mungkin kalian tak mampu menjadi saksiku atas perjuangan ini, tapi setidaknya aku berharap kepada Allah bahwa tanah ini akan menjadi saksi atas perjuanganku. Nggak pernah aku bekerja, nggak pernah aku berbuat untuk perjuangan ini di hadapan Allah. Mungkin menurut kita dia itu tidak berbicara, tapi apakah kalian tahu bahwa ike bahasa gayo nasir opat ini, wihrara kuyutano adalah bagian daripada makhluk Allah. Aku berharap kepada tanah ini sambil meneteskan air mata Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Aku berharap, wahai saudaraku, tanah ini bersaksi di hadapan Allah bahwa aku pernah memerangi orang kafir dan berjuang atas agama ini. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, intinya pertanyaan yang mendasar untuk kita pribadi, mungkin kita berjuang bersama, kita bersiar bersama, kita sebagai aparatur negara bersama, kita sebagai hamba Allah yang bersama, mampukah membuat saksi-saksi hidup atas kebaikan kita? Mungkinkah masjid ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah? Mungkinkah ibadah kita nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah? Mungkinkah persaudaraan kita yang hakiki akan menjadi saksi di hadapan Allah? Mungkinkah kebaikan-kebaikan lewat sedekah kita, lewat kasih sayang kita kepada manusia, kepada antar sesama, kepada antar makhluk, di hadapan Allah akan berbicara mereka kebaikan-kebaikan itu? Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita tahu bersama Syekh Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu pejuang yang memerdekakan kota Yerusalem, yang ketika itu pada tahun 1187 kurang lebih 584 Hijriah kurang lebih, dia membebaskan kota Yerusalem, kota Palestina, ketika masjid itu sudah dimiliki dan tempat peribadatan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir kala itu. Indah sekali ketika satu kecamatan melawan satu kabupaten. Kenapa dikatakan satu kecamatan? Tentara yang dimiliki oleh Syekh Salahuddin Al-Ayyubi hanya 10.000 tentara, dan melawan 100.000 bala tentara orang kafir dengan gema takbir, dengan semangat yang menggema kala itu. Syekh Salahuddin Al-Ayyubi bertepatan hari Jumat bulan Rabiul Awal merebut yang namanya kota Yerusalem menjadi milik orang Islam. Dan alangkah indahnya lagi ketika tentara Eropa, ketika tentara-tentara kafir yang dimiliki dan direbut dan dimenangkan perjuangan itu, Syekh Salahuddin tidak memenjarakan mereka, Syekh Salahuddin tidak membunuh mereka, bahkan harta rampasannya dikembalikan kepada mereka. Alangkah indahnya apa yang dikatakan, marhaban bihudurikum bibiladina, selamat datang di negara kami. Apabila kalian mau balik ke negara kamu, silahkan kembali. Kemudian kalau kamu duduk di tempat kami, ya, berdomisili di tempat kami, maka ucapkanlah syahadat. Puluhan ribu tentara orang kafir kala itu masuk ke dalam agama Islam. Mereka tidak
Mereka tidak mengganggu mereka lagi. Masya Allah, sungguh luar biasa. Mungkin salah satu dendam yang dimiliki oleh orang kafir, dendam yang dimiliki oleh orang Yahudi sampai detik ini, yang hendak menguasai dan mengusir orang-orang Yerusalem, adalah salah satu penyebab yang mereka tidak pernah puas atas kemerdekaan orang Islam. Ketika dari Turki Utsmani sampai negara Eropa Konstantinopel dikuasai oleh orang Islam. Dan yakinkanlah diri kita bahwa suatu saat negara Eropa mayoritas insya Allah akan masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti agama tauhid. Aktabi bihadza kullu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.